Pernah nggak lu sadar kalau hidup lu seharusnya bisa jauh lebih maju, tapi entah kenapa langkah lu selalu berat? Lu punya niat, punya waktu, bahkan punya rencana. Tapi ketika waktunya mulai, semuanya tiba-tiba terasa nggak penting. Rasa malas datang kayak kabut yang nutupin kepala lu. Setiap hari lu bilang nanti, tapi besok lu ulang lagi hal yang sama. Dan tanpa sadar, hidup lu berhenti di titik yang sama. Masalahnya bukan karena lu bodoh atau nggak punya bakat. Masalahnya cuma satu, rasa malas lu udah terlalu sering dikasih menang. Dan sekarang saatnya lu berhenti nyerah sama rasa itu. Satu, malas itu bukan sifat, tapi pola otak. Banyak orang ngerasa mereka memang malas dari sananya, padahal kenyataannya berbeda jauh. Malas itu bukan sifat bawaan. Itu cuma pola yang keulang terus sampai jadi kebiasaan. Otak manusia selalu nyari jalan yang paling ringan. Kalau ada pilihan antara hal yang butuh usaha dan hal yang bikin nyaman, otak bakal condong ke kenyamanan. Ini berarti satu hal penting. Kalau malas cuma pola, pola itu bisa lu putus. Bukan dengan niat besar, tapi dengan langkah yang kecil dan konsisten. 2. Prinsip utama. Mulai dulu, walau sedikit. Ini inti dari semuanya. Rasa malas nggak dikalahkan dengan motivasi besar, tapi dengan gerakan kecil. Kalau lu nunggu mood, lu nggak bakal mulai. Kalau lu nunggu inspirasi, lu cuma tambah lama. Cara paling cepat ngalahin malas adalah dengan mulai dulu, bahkan kalau langkahnya kecil banget. Begitu lu bergerak sepelan apapun, otak lu berubah mode. Dari mode pasif jadi mode aktif. Dan di momen itu, rasa malas kehilangan kendali. 3. Putus pemicu malas yang selama ini lu biarkan hidup. Rasa malas nggak muncul sendiri, ada pemicunya. Dan kalau lu mau berubah, pemicunya harus lu potong. Pemicunya bisa berupa suasana yang bikin lu nyaman berlebihan, kebiasaan kecil yang bikin lu nunda, atau cara pikir yang nyeret energi lu. Selama pemicunya masih ada, otak lu bakal selalu nyari alasan buat menghindar. Begitu lu sadar apa yang bikin lu tambah malas, lu bisa perlahan narik diri lu keluar. Perubahan besar itu selalu dimulai dari kesadaran yang sederhana. 4. Buat lingkungan yang memaksa lu bergerak. Lingkungan punya pengaruh jauh lebih besar daripada yang lu kira. Lingkungan yang berantakan, penuh gangguan, dan bikin otak lu sibuk sendiri akan selalu ngedorong lu ke zona malas. Sebaliknya, lingkungan yang rapi, fokus, dan minim gangguan akan ngedorong lu buat mulai tanpa paksaan besar. Intinya, bukan pada seberapa rapi ruang kerja lu, tapi seberapa gampang buat lu memulai. Kalau mulai terasa ringan, lu menang setengah dari pertarungan melawan rasa malas. 5. Pakai pola pikir. Sekarang, bukan nanti. Otak manusia cuma ngerti satu hal, momen saat ini. Kalau lu bilang nanti, otak langsung nerjemahin itu sebagai boleh ditunda. Dan kalau sudah ditunda, pola malas akan langsung aktif. Cara paling efektif adalah ngomong ke diri sendiri. Gua mulai sekarang. Nggak usah mikir berapa lama, nggak usah mikir harus sempurna, cukup mulai. Begitu kata sekarang keluar, tubuh lu langsung nyesuaiin diri. Mulai kecil, tapi mulai. 6. Konsisten kecil, lebih kuat daripada motivasi besar. Melawan rasa malas bukan tentang sekali menang. Ini tentang menang sedikit demi sedikit setiap hari. Langkah kecil yang lu ulang terus punya kekuatan jauh lebih besar daripada motivasi besar yang cuman muncul sesekali. Ketika lu mulai sekarang, walaupun cuma sebentar, lu sedang ngebangun versi diri yang lebih disiplin. Dan setiap hari lu mengulang hal itu, rasa malas makin kehilangan kekuatannya. Sampai akhirnya, lu jadi orang yang bergerak duluan, bukan nunggu mood datang. Kalau lu mau hidup yang lebih maju, lebih terarah, dan lebih produktif, semuanya berawal dari satu keputusan kecil. Mulai sekarang.